Di sini saya akan melaporkan laporan analisis perencanaan media produk UMKM Pup Colors. Untuk bab 1 pendahuluan, nama klien ini adalah Pup Color yang bergerak di bidang fashion. Untuk job description, jenis iklan yang kami lakukan terhadap produk Pup Colors ini yaitu iklan komersial, yang mana iklan tersebut dipasang dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi karena iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Iklan tersebut kami salurkan di salah satu platform media sosial yaitu Instagram dalam berbentuk Reels. Untuk durasi iklan yang kami buat yaitu kurang lebih 30 detik dalam berbentuk Reels. Dan tim ini terdiri dari Fajri Wildan, Faik Adiyat, Farhan Anugrah, Vena Yolandita Putri, sama Ari Ramazan. Dan deadline presentasi kami terhadap klien yaitu 13 Mei 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Wildan Adrian. Di sini saya akan menjelaskan kerangka masalah. Yang pertama yaitu ada analisis situasi. Analisis terhadap posisi perusahaan, kondisi pasar, tingkat persaingan, dan market produk. Pup Colors didirikan pada tahun 2019 oleh Diana Putri, yaitu mahasiswa Vkom 2019. Awal mula didirikan Pup Colors tidak menjual pakaian tetapi hanya jasa titip untuk membeli berbagai macam brand-brand yang ada di mall. Setelah setahun tidak menampakkan hasil, Pup Colors beralih ke penjualan pakaian dan pada tahun 2020 Pup Colors memulai penjualan online melalui Shopee dan Instagram. Setelah itu cukup ada kenaikan dibandingkan sebelumnya. Dan pada akhir bulan 2021, Pup Colors meluncurkan produk berbahan rajut dengan berbagai macam model yaitu vest, cardigan, dan outer. Setelah melihat informasi grafik di Shopee, di saat itu waktu mendapatkan lonjakan pesanan yang cukup tinggi dan sempat menjadi produk teratas di pencarian di aplikasi Shopee dengan kata kunci vest rajut. Yang kedua itu ada analisis kompetitor dan tak langsung. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Setiap perusahaan pasti memiliki pesaingnya masing-masing. Pup Colors memiliki salah satunya pesaing yaitu Akbar Jaya _BDG. Beberapa barang yang dijual olehnya terdapat kesamaan model dan dengan harganya pun memiliki kisaran sama dimulai dari harga 70.000 sampai 200.000. Yang ketiga ada kondisi eksternal yang mempengaruhi pemasaran produk. Pada kondisi eksternal ini yang mempengaruhi pemasaran produk Pup Colors ialah kondisi eksternal yang mempengaruhi pemasaran Pup Colors. Di antaranya dari segi banyaknya peminat dan keterbukaan pasar, maksudnya kebutuhan pasar. Adapun segi gaya hidup kaum milenial yang memungkinkan Pup Colors memasarkan produk tersebut. Dan yang keempat ada target atau sasaran pasar produk. Sasaran pasar pada produk yang ditawarkan adalah untuk wanita kisaran usia 17 tahun hingga 30 tahun yang memiliki ketertarikan dalam fashion Korea style. Dan yang kelima yaitu adalah perilaku konsumen terhadap produk. Perilaku konsumen terhadap produk Pup Colors biasanya para konsumen dapat membeli produk dari Pup Colors adalah ketika mereka melihat produk yang dicari melalui marketplace atau melalui sosial media Instagram. Mereka melakukan pencarian barang yang mereka cari lalu muncul produk serupa dari toko lain. Tetapi dari Pup Colors biasanya muncul di barang yang relevan dengan apa yang mereka cari, dan itu mereka bisa melihat produk-produknya lalu melihat bahan yang dibuat. Sekian yang bisa saya sampaikan dari kerangka masalah.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dilakukannya pemasaran dari produk UMKM Pop Colors adalah untuk memberikan informasi dan menawarkan produk dari Pop Colors kepada konsumen, menjangkau pasar yang lebih luas menggunakan TikTok dan Instagram sebagai media mempromosikan produk tersebut. Target pasarnya adalah siapapun, khalayak umum yang memiliki ketertarikan terhadap tren fashion dan hobi dalam mix and match gaya berpakaian. Kesimpulan dan penutup, UMKM Pop Colors merupakan salah satu toko yang awalnya menawarkan jasa titip baju di mall. Sekarang menjual baju yang berbahan rajut dengan berbagai model yang dijual secara online. Untuk meningkatkan peminat atau pembeli, kami melakukan pemasaran yang berupa video pendek Reels berdurasi 30 detik dan berhasil meningkatkan followers pada platform Instagram Pop Colors yang kebanyakan adalah wanita. Tercapainya tujuan pemasaran dari produk UMKM Pop Colors yaitu memberikan informasi dan menawarkan produk dari Pop Colors ini kepada konsumen, menarik minat pelanggan baru dan mendapatkan kenaikan penjualan profit. Meskipun Pop Colors memiliki pesaing, Pop Colors dapat bersaing dengan baik karena barang dan harga yang memadai serta banyak pilihan yang bisa calon pembeli lihat hingga tertarik, ditandai dengan review konsumen yang rata-rata memberikan penilaian bintang 5. Selain itu, Pop Colors menyediakan produk pakaian untuk kaum milenial yang sedang dicari dan digemari oleh kaum remaja hingga kalangan dewasa, seperti Korean Style yang sedang ngetren di masyarakat. Bab 5 ada rekomendasi atau saran. Berkembangnya banyak media massa sebagai media promosi kemudian menjadi pilihan dan tantangan tersendiri bagi para business owner. Mereka kemudian dituntut untuk mengatur manajemen pemasaran sebaik mungkin dengan target dan masa tenggang yang beragam. Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa sosial media digital marketing menjadi salah satu lahan yang menjanjikan dalam promosi barang dan jasa, khususnya pada era milenial seperti sekarang. Banyak sekali kemudian kesempatan dan kemudahan yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Semua hanya perlu dilakukan riset dan kesepakatan yang baik sebelum kontrak dan transaksi dilakukan. Namun perlu diingat, tentu bagi para pemilik usaha bahwa promosi kemudian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Promosi dapat juga digunakan sebagai brand awareness untuk produk kita sendiri, sehingga lebih banyak orang kemudian yang mengenal dan tahu akan produk kita yang akan dijual. Bertambahnya audiens dalam produk kita sendiri tentu dapat berpengaruh positif dari sisi kredibilitas perusahaan. Dengan semakin maraknya marketing di Instagram, maka Anda pun membutuhkan strategi yang tepat supaya bisa bersaing dengan para kompetitor. Berikut ini kami punya panduan untuk Anda coba terapkan. Yang pertama yaitu mencari calon customer yang potensial. Melalui Instagram, Anda bisa mencari calon konsumen yang menyukai jenis produk toko Anda dan kemungkinan besar akan tertarik berbelanja di sana. Caranya adalah dengan membuka akun kompetitor atau hashtag yang berhubungan dengan produk Anda. Setelah itu, follow akun dari akun kompetitor dan hashtag tersebut. Coba langkah ini setiap hari dengan batasan jumlah, misalnya setiap hari hanya 20 orang. Anda juga bisa berkomunikasi dengan calon konsumen melalui komentar di akun kompetitor atau influencer. Yang kedua yaitu membuat Guildness profile Instagram. Guildness adalah kerangka yang akan dipakai sebagai acuan dalam setiap kegiatan usaha.